Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal ikhwah, para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini setiap hari Rabu insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu tema tentang adab dan akhlak. Kita akan membahas tentang tema adab dan akhlak insyaallah setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai isya insyaallah. Kenapa kita belajar adab dan akhlak? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa fi riwayatin salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang begitu agung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa innaka la ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sungguh di atas akhlak yang mulia. Kenapa kita belajar akhlak? Kenapa kita belajar adab? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dan tadi Allah mensifati bahwasanya Nabi SAW memiliki akhlak yang agung. Maka kita belajar adab dan akhlak dalam rangka kita meneladani Nabi Muhammad SAW, dalam rangka untuk menerapkan apa yang Rasul SAW diutus dengannya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lantas kenapa lagi kita harus belajar adab dan akhlak? Karena sejatinya buah dari ilmu adalah amal. Buah dari ilmu adalah amal. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Namun orang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki adab, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maka arifku fi syai'in illa zanahu. Tidaklah akhlak kelemah lembutan ada pada suatu perkara kecuali akan memperbagus perkara tersebut. Wa ma yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah akhlak kelemah lembutan itu dicabut dari suatu perkara kecuali akan membuatnya jelek. Sehingga akhlak ini begitu penting untuk kita pelajari. Dan waktu kajian subuh juga sudah disampaikan bahwasanya kita ini yang belajar di pondok pesantren, ketika pulang ke rumah yang dilihat yang pertama kali dirasakan adalah adab dan akhlak. Yang pertama kali dilihat oleh manusia, oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, yang pertama kali adalah adab dan akhlaknya. Bagaimana adab dan akhlak kita, itulah cerminan ilmu kita. Kalau kita punya hafalan banyak, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan zikir, ya, hafalan doa, penuh banyak kita hafal semuanya, namun tidak tercermin dalam adab dan akhlak kita, maka orang-orang pun akan mengatakan anak tersebut gagal di pondok.
Dia di pondok belajar apa? Tidak belajar apa-apa. Buktinya adab dan akhlaknya tidak muncul, tidak baik. Tapi sebaliknya, hafalan antum pas-pasan. Ya, hafalan Al-Qur'an mepet, ya. Mepet target maksudnya. Targetnya hafal juz 1, antum juz 1 kurang 1 ayat, ya. Hafalan hadisnya mepet, antum harus hafal 42 hadis. Ternyata antum baru hafal 42 hadis kurang 1 paragraf. Mepet semua, ya. Zikir pagi petang, ya. Antum hafal semua kecuali 1 zikir. Zikir apalagi doa harian hafal semua tapi mepet, ya. Semuanya mepet semua. Tapi antum amalkan itu ketika pulang dan dilihat oleh orang tua antum, karib, kerabat, tetangga dan lain sebagainya, maka orang pun akan mengatakan antum adalah santri yang berhasil. Antum adalah santri yang sukses. Maka kita penting untuk belajar adab dan akhlak. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, talabatul adaba salasina sanatan. Aku menuntut adab, artinya aku mempelajari adab 30 tahun. Wa talabtul ilma isyrina sana, dan aku menuntut ilmu 20 tahun. Jadi Imam Hasan Al-Basri belajar tentang adab, belajar tentang akhlak ini 30 tahun. Baru mereka belajar atau baru beliau belajar tentang ilmu 20 tahun. Lihat berapa lamanya Imam Hasan Al-Basri belajar, 50 tahun. Jadi kalau antum baru mondok 3 tahun, 6 tahun itu sebentar. Hasan Al-Basri 50 tahun. Dan 30 tahun diantaranya beliau belajar tentang adab. Betapa pentingnya adab ini. Dan dahulu para ulama memang belajar adab sebelum belajar ilmu. Agar ketika mereka memperoleh ilmu, hatinya itu bersih. Bagi antum yang sudah belajar adab menuntut ilmu dari kitab Khulasa Ta'zimul Ilm, hal yang pertama dititik beratkan oleh penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah bagaimana kita membersihkan wadah ilmu tersebut. Wadah ilmu adalah hati. Bagaimana kita membersihkan wadah ilmu ini dahulu. Karena barang siapa yang tempat berada ilmunya kotor, maka ilmu tidak mau masuk. Andai pun dia masuk, maka terkontaminasi. Yang SMP paham nggak terkontaminasi? Tercemar. Yang awalnya ilmunya baik, karena hatinya buruk jadi buruk. Seperti yang Ustadz pernah kisahkan. Ada orang belajar rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, tapi yang dia amalkan keliru. Tasyahud, mengisyaratkan jari ketika tahiyat, itu hukumnya sunnah betul, tapi yang dipraktekan tidak tasyahud. Ketika ditanya oleh orang tuanya, kenapa tidak isyarat jari nak? Bapak itu belum belajar. Hukum tasyahud itu sunnah. Sunnah itu apa Pak? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakannya nggak berdosa. Sholat pun tidak batal. Ini sebab kenapa terjadi seperti ini? Sebabnya karena hatinya belum bersih. Bisa jadi karena mereka mondok, masuk pesantren, itu terpaksa. Sehingga ilmu yang didapati kotor. Ya ilmunya bagus, masuk ke tempat yang kotor, kotor. Antum masukkan makanan ke dalam piring penuh dengan pasir. Jadinya makanan antum penuh dengan pasir. Walaupun makanan antum paling enak, durian, antum taruh di piring yang penuh pasir, jadinya apa? Durian pasir, dan antum tidak akan mau makannya. Betul enggak? Apalagi durian, tidak bisa lagi antum bersihkan. Gimana cara bersihkan durian? Apalagi yang matang, yang lembut itu. Kena pasir, tidak bisa dibersihkan. Maka penting sekali kita belajar adab. Dan insya Allah kita akan belajar adab dari sebuah kitab. Ya walaupun kitab ini kitab yang besar, ya kitab yang Masya Allah dipelajari oleh mahasantri di Al-Madinah ini, di Tadribud Duat, dan diajarkan di semester 3. Tapi insya Allah kita gunakan kitab ini di kajian maghrib, tentunya dengan penyesuaian bahasa yang digunakan. Semoga yang SMP juga bisa memahami, dan semoga yang belajar di kelas juga bisa paham. Ya,
Kalau di kelas mereka belajar dengan bahasa Arab, kalau di sini mereka dapat ya mendengar dengan bahasa Indonesia. Semoga ini menjadi pemahaman bagi kita semua. Nah, para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan penulis yaitu kitab Minhajul Muslim. Kita akan belajar dari kitab Minhajul Muslim. Kitab Minhajul Muslim. Kitab Minhajul Muslim, Kitabu Aqaidi wa Adabi wa Akhlaqi wa Ibadati wa Muamalat. Kitab yang berisi pembahasan akidah, adab, akhlak, ibadah dan muamalah. Yang disusun oleh seorang syekh yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau asalnya dari Jazair. Jazair itu negara apa? Al-Jazair apa? Al-Jazair ya, Al-Jazairi Al-Jazair ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan beliau baru meninggal. Baru di tahun ini beliau meninggal rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan adab yang pertama kali akan kita pelajari adalah adab tentang niat. Adab tentang niat. Adab tentang niat. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata niat butuh adab. Ternyata niat butuh adab. Mungkin selama ini kita memahami ya, adab itu adab makan, adab minum, adab berpakaian ya. Cuman itu saja. Ternyata ada adab yang lebih tinggi. Ketika kita bicara adab dan akhlak, pembahasan adab dan akhlak ini tidak terbatas pada hubungan antar manusia. Ketika kita berbicara mempelajari adab dan akhlak, ini bukan hubungan antar manusia semata. Bahkan adab dan akhlak ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabb kita, kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, bahkan adab kita sesama atau kepada binatang, kepada hewan, kepada tumbuhan, ya. Bagaimana kita beradab tentang hal tersebut. Ini kita pelajari semua. Dan insya Allah semua ada di dalam kitab ini. Kitab adab tentang bagaimana kita beradab dengan Allah, dengan Rasul, dengan Al-Quran, dengan sesama, ya. Bahkan dengan hewan. Dengan hewan pun kita ada adabnya, ya. Yang kita akan bahas yang pertama adalah adab tentang niat. Yang pertama, kenapa kita harus belajar tentang adab niat? Kenapa? Karena niat adalah amalan paling penting. Karena niat adalah amalan paling penting. Dari niat inilah seseorang melakukan suatu perbuatan. Karena niat adalah amalan paling penting, perlu kita pelajari bagaimana adab dalam berniat. Jangan sampai niat kita salah. Yang kedua, kenapa kita belajar tentang niat? Karena dengan niat inilah seseorang menjadi semangat atau menjadi lemah. Karena niat inilah seorang menjadi kuat atau menjadi lemah. Kalau dia melakukan sesuatu dengan penuh niat yang sungguh-sungguh, betul-betul dia berniat atas sesuatu itu, ya, laut pun akan dia seberangi, gunung pun akan dia daki, ya, hujan pun akan dia lalui, ombak, badai, topan, halilintar tidak jadi masalah, karena niatnya kuat. Sebagaimana kisah seorang sahabat mencari satu hadis dari kota Madinah ke Irak, ke Baghdad. Zaman dahulu belum ada helikopter, belum ada pesawat. Beliau naik unta dari kota Madinah ke Baghdad, menghabiskan perjalanan 1 bulan. Menghabiskan perjalanan satu bulan. Dan jangan dikira
zaman dahulu aman, ada jalan tol. Jadi untanya lewat jalan tol, tidak ada jalan tol. Dan jangan dikira jalanan dahulu ada lampu jalan, diterangi dengan lampu jalan. Jadi kalau malam ada pencahayaan. Dan jangan dikira zaman dahulu ada hotel. Kalau dia malam-malam bisa singgah di hotel, tinggal booking pakai aplikasi, ya dapatlah hotel, dia menginap di sana. Pilih yang ada promo, dapat kamar murah. Tidak ada zaman dahulu. Kalau lapar, tidak bisa dia pesan aplikasi, ya. Gober, ya. Mau makan, gober aja. Nggak ada zaman dahulu, ya. Nggak ada. Bagaimana perjalanan dahulu begitu menyiksa. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian dari azab. Orang yang safar pasti merasakan capek, lelah, letih, susah. Maka diberi kemudahan, sholatnya boleh dikosor. Kalau antum tidak safar, tidak boleh dikosor. Kosor itu mengurangi jumlah rakaat. Awalnya 4 jadi 2. 4 jadi 2. Ya. Bagaimana beliau, ya seorang sahabat ini berjalan. Dan tidak ada yang menyurutkan langkah beliau. Kenapa? Karena niatnya sudah bulat. Niatnya sudah bulat. Tapi kalau orang asal-asalan, tidak punya niat, dipaksa pun tidak mau. Dipaksa tidak mau. Dipaksa pun tidak mau. Sekali melaksanakan, ogah-ogahan, malas-malasan, tidak semangat. Maka kita harus belajar tentang adab niat. Agar kita semangat. Kita tahu yang mana yang harus kita semangat, kita tahu yang mana yang tidak harus semangat. Yang ketiga, dengan niat juga, kenapa kita harus belajar niat? Karena dengan niat inilah kita tahu amalan kita diterima atau tidak. Betul atau salah. Niat yang menentukan. Dengan niat, seseorang akan benar amalnya atau salah hanya karena niat. Contoh, orang bersedekah. Pak Robert, ya, namanya Pak Robert. Atau Pak Robinson. Jangan. Pak siapa? Robert aja lah. Pak Robert bersedekah 1 miliar. Sedangkan Pak Daniel bersedekah 2 miliar. Betul enggak? Iya. Contoh saja ya. Pak Robert 1 miliar, Pak Daniel 1 miliar. Sama-sama menyumbang untuk pembangunan gedung asrama dan sekolah, asrama dan kelas Pondok Pesantren Al-Madinah. Lokasinya di situ tuh, ya. Menyumbang, satu orang 1 miliar. Kita cuman butuh 10 orang saja, jadi itu gedung ya. Tidak perlu banyak-banyak. 10 orang saja nyumbang minimal 1 miliar, jadi gedung itu. Langsung 3 lantai. Ya. Cuman sayangnya belum ketemu ya. Semoga setelah kajian ini ada yang nyumbang 1 miliar. Dia punya harta 2 miliar, setengah dia infakkan. Ya. Dia punya harta 4 miliar, setengah dia infakkan. Dia punya harta 10 miliar, setengah dia infakkan. Jadi Pak Robert 1 miliar, Pak siapa tadi? Daniel 2 miliar. Kalau menurut akal-akalan siapa yang lebih besar pahalanya? Pak Daniel. Tapi ternyata Pak Robert ya berinfak 1 miliar ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Pak Daniel menyumbang 2 miliar untuk mendapatkan suara para santri. Nanti pas pilkada jangan lupa coblos Pak Daniel. Kira-kira pahalanya yang mana yang lebih besar? 1 miliar apa 2 miliar? 1 miliar. Kenapa? Karena yang 2 miliar niatnya salah. Paham enggak antum betapa pentingnya kita belajar tentang nih? Nah. Yang keempat, sehingga niat ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan seorang paling penting. Paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi niat adalah hal paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Sekarang baru kita masuk yang kelima. Sehingga niat, adab dalam niat yang kelima adalah kita harus mengikhlaskan
semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara niat, maka ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Semuanya harus lillahi ta'ala. Bahkan ketika kita bicara niat, maka otomatis yang ada di kepala kita lillahi ta'ala. Kenapa antum makan? Karena Allah. Kenapa antum mikun? Karena Allah. Bingung kan antum? Ya, makanya kita belajar bagaimana menjadikan makan antum karena Allah, minum antum karena Allah. Karena kalau tidak dipelajari, antum makan karena lapar, bukan karena Allah. Antum minum karena haus. Antum main bola karena antum hobi. Tidak. Bagaimana antum main bola karena Allah. Antum tertawa. Kenapa? Karena antum bahagia. Tidak. Karena Allah. Maka kita akan belajar bagaimana menjadikan semuanya lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Dan tujuan kita hidup, ya, yang keenam, tujuan hidup manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, seluruhnya. Hidup manusia ini seluruhnya untuk ibadah. Tidak percaya? Coba antum baca doa iftitah yang antum baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum jangan keliru. Jangan pernah ngomong dengan istri antum, apalagi calon istri. Istri aja tidak boleh, apalagi calon istri yang belum antum peristri. Ya, sesungguhnya hidupku hanya untukmu. Tidak. Hidupku hanya untuk Allah. Sama istri aja tidak boleh, apalagi sama yang belum jelas calon istri atau bukan. Ya, hati-hati. Mending calon istrinya perempuan. Kalau calon istrinya laki-laki, musibah lagi ya. Jangan sampai. Karena hidup kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita hidup adalah ibadah kepada Allah. Maka kita harus ikhlas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah yang antum sudah hafal semua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beragama. Jadi kita hidup ini untuk ibadah dan ibadah kita harus ikhlas. Ini pentingnya kita belajar tentang niat. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddina. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita ini diperintahkan untuk ikhlas. Jadi ketika bicara niat wajib ikhlas. Demikian juga Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Dan ini yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Setiap amalan tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niat. Setiap amalan tergantung niat dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Ulangi lagi. Setiap amalan tergantung niat dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Sulaiman, contoh Sulaiman membaca Al-Quran dengan merdu di masjid. Sedangkan Salman juga membaca Al-Quran lebih merdu daripada Sulaiman. Sulaiman
Membaca Al-Quran dengan merdu karena mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kami orang yang tidak memperindah bacaannya dengan Al-Quran. Maka Sulaiman pun memperbagus bacaan Al-Qurannya sebagus yang dia bisa. Dan dia niatnya lillahi ta'ala. Sedangkan Salman memperbagus bacaannya. Dia tahu bahwasannya membaca Al-Quran dengan bagus itu diperintahkan dalam agama. Tapi saat dia membaca, dia tahu di belakangnya adalah seorang bapak-bapak yang memiliki anak cantik jelita, kembang desa, ya. Jadi antum bayangkan, orang itu banyak mau nikahin kembang, ya. Bukan nikahin wanita, nikahin kembang. Tahu enggak arti kembang desa? Kembang desa itu adalah primadona. Apa primadona? Ya, primadona adalah pujaan hati. Semua orang ingin menikahinya. Nah, itu kembang desa. Yang paling cantik, yang paling bagus, yang paling. Dan biasanya kembang desa anak Pak Kades, ya. Biasanya anak Pak Kades, ya. Jadi Salman tahu di belakangnya ada Pak Kades, punya anak kembang desa. Maka dia membaca lebih bagus daripada Sulaiman. Kenapa? Jangan sampai Pak Kades salah sasaran. Wah, ternyata Sulaiman lebih bagus. Enggak, Salman lebih bagus. Sulaiman enggak ada pikiran itu. Dia ngaji-ngaji aja dengan sebagus yang dia bisa. Tapi Salman dalam hatinya agar si Pak Kades memilih dia. Apa yang didapat? Sulaiman mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah dengan memperbagus bacaannya, maka Allah berikan pahala bagi dia. Sedangkan Salman niatnya apa? Agar Pak Kades memilih dia, maka dia hanya mendapatkan harapannya tersebut. Dia tidak dapat pahala karena landasan niatnya untuk mendapatkan hati Pak Kades. Dan ternyata Pak Kades tetap memilih Sulaiman. Sudah terjatuh, tertimpa tangga. Ini gara-gara niat. Kalau antum niat ikhlas kepada Allah, Allah terima niat antum. Tapi kalau antum niatnya selain kepada Allah, antum belum tentu dapat, Allah pun tidak akan memberikan antum apa-apa. Maka rugi sekali orang yang tahu tentang pentingnya niat, tapi dia tidak memperbagus niatnya. Setiap amalan tergantung niat dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Kalau dia niatkan untuk Allah, Allah terima. Tapi kalau niatnya untuk dunia, untuk harta, untuk jabatan, untuk istri, untuk wanita, dia belum tentu dapat niatnya tersebut dan Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala untuknya. Tinggal pilih, mau yang pasti-pasti atau yang masih dalam kemungkinan. Mau pilih yang mana? Yang pasti apa kemungkinan? Yang pasti. Ana tanya sama antum, antum mau dikasih uang 100 juta pasti atau 10.000 mungkin? 100 juta asli, pasti. Antum bilang iya, langsung 100 juta langsung ada di muka antum. Ya, dibayar di muka. Ya, 100 juta. Atau pilih 10.000 tapi mungkin. Pilih yang mana? 100 juta. Tapi sayangnya manusia tidak yakin dengan 100 juta. Apa yang ada di sisi Allah lebih dari 100 juta. Dan itu pasti. Ada apa yang ada di tangan manusia 10.000, bahkan lebih rendah dari 10.000, dan itu belum pasti. Maka penting bagi kita untuk memperbaiki niat. Yang ke-8, niat tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Jadi niat itu bukan di lisan. Karena bisa jadi dia ngomong dia niat, dalam hatinya ndak niat. Banyak atau ndak yang seperti itu?
Besok kita main bola ya. Kita tanding. Kelas 7 dengan kelas 8. Kelas 8 versus TD. Versus. Maka ada seorang santri dalam hatinya ingin ke perpustakaan. Ingin belajar di perpus. Walaupun hari Ahad libur. Dia pengen baca di perpus. Ada majalah baru El-Fatah. Dia mau baca majalah El-Fatah. Tapi teman-temannya memaksa, ayolah, ini kita, tim kita, kelas kita, segala macam. Akhirnya dengan berat hati dia mengatakan, insya Allah. Insya Allah. Tapi dalam hatinya, enggak mau. Dalam hatinya enggak mau. Berarti niat itu di lisan apa di hati? Di hati. Ada lagi orang punya makanan teboki. Teboki, antung kan teboki. Enggak tahu teboki apa? Apa? Ayam Korea itu apa namanya? Hah? Teriyaki. Bukan apa? Sashimi. Sashimi. Kamu tahu sashimi enggak? Enggak tahu apa sashimi. Atau bakpao aja lah. Antum punya bakpao daging. Nah, itu aja. Antum punya bakpao daging. Dagingnya daging kerbau spesial. Disembelih langsung oleh kakek antum, dibikin oleh nenek antum, dibalut dengan penuh kasih sayang, dikirim ke Ponpes Al-Madinah. Sayangnya limited, ya. Cuman dikirim 3 buah. Ya. Teman antum di kamar ada 30. Ya. Maka antum bingung. Gimana caranya ini? Ya. Maka teman antum pun ngerupunin, wah, cobain, diambil, dicomot. Boleh ya. Ya, tiap kali dia bilang boleh, dalam hatinya jangan. Boleh, ya boleh, tapi jangan. Boleh, ya jangan, boleh. Berarti niat itu di lisan apa di hati? Paham ya? Jadi kalau antum sholat, enggak usah antum sebutkan usolli fardu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Enggak perlu. Karena niat untuk apa antum bilang usolli fardu isya'i, tapi dalam hati antum, kalau enggak di pondok aja, anak udah tidur ini. Untuk apa? Niat antum sah? Niat itu di hati, bukan di lisan. Dan kalau antum belajar, carilah, enggak ada satupun, ya hadis Nabi mengatakan sebelum sholat Nabi usolli. Apalagi bilang makmum, makmum jangan lupa usolli ya. Apalagi usollinya sambil gerakan tangan, usolli. Allah, enggak ada. Karena niat ada di hati. Dan betul, sebelum antum sholat, antum harus hadirkan niat tersebut. Antum ngapain antum berdiri di sini? Mau sholat apa? Hadirkan dalam hati antum. Ya. Antum berangkat dari kamar ke masjid. Di masjid antum ngaji. Ketika qomat antum harus hadirkan lagi. Ana nih sholat apa? Hadirkan. Tapi cukup di dalam hati. Ya, karena niat itu tempatnya di hati. Yang ke-9, apa pengertian niat? Niat adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk beramal atau pembangkit amal, penggerak amal. Itu niat. Sesuatu yang mendorong seseorang melakukan amal. Itu adalah niat. Niat adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan amal. Orang itu melakukan sesuatu harus ada niatnya. Walaupun niat itu bisa jadi datangnya dadakan. Seperti tahu bulat digoreng dadakan. Tahu bulat yang digoreng tanpa persiapan namanya dadakan ya. Jadi itu bisa jadi niat itu dadakan. Gali
5 tahun lagi jadi mahasiswa. Benar enggak? Salah hitung enggak Ustaz? Benar ya? 5 tahun lagi insya Allah jadi mahasiswa kan? Apa 6 tahun lagi? 5 tahun lagi jadi mahasiswa. Di suatu hari Galih diajak bapaknya untuk kondangan. Masih saudara, masih sepupu. Biasanya perempuan nikah duluan kan? Maka Galih pun hadir menemani bapaknya. Undangan jam 8 akad nikah, jam 9 akad nikah. Galih pun telah datang jam 8. Ditunggu sampai jam 10, ternyata mempelai laki-laki tidak datang-datang. Sampai jam 11 tetap tidak datang. Kemudian datang kabar bahwasanya mempelai laki-laki ditangkap polisi karena apa namanya? ODP apa? Bukan apa? OTT, operasi tangkap tangan. Membawa 1 kilo ganja. Jadi dia mau kawinan, ternyata sambil bawa kado. Dia mau kawin bawa kado. Ternyata kado isinya adalah ganja. Mau dikasih hadiah ke istrinya. Maka ditangkap polisi. Dapat kabar itu, walinya si perempuan ya kaget. Tidak mungkin saya nikahkan anak saya dengan pecandu narkoba, apalagi penjual narkoba. Tapi undangan sudah hadir, semua sudah hadir. Dari Sabang sampai Merauke, undangan sudah hadir semua. Tidak mungkin dibatalkan. Maka si bapak wanita ini bilang ke bapaknya Galih, tolonglah bantu aku. Gimana ini? Tidak mungkin kita batalkan ini pernikahan. Maka bapaknya Galih pun dengan bijaksana mengatakan, tenang, aku punya anak laki-laki yang bertanggung jawab. Maka bapaknya pun memanggil Galih. Galih sini. Sudah belajar di Al-Madinah kan 3 tahun. Siapa? Sudah tahu wajibnya berbakti dengan orang tua? Siapa? Bilang sama Galih, dalam hal yang ma'ruf Pak ya. Kalau maksiat enggak. Ini ma'ruf ini Allah. Ma'ruf yang paling ma'ruf. Tolong ke ruang rias. Maksudnya Pak, tolong ke ruang rias. Maka Galih pun masuk ke ruang rias. Dipakaikan pakaian, pakai peci, pakai jas. Terus Pak, duduk di samping Bapak. Siap. Buat apa Pak? Nanti dulu. Julurkan tanganmu. Oh, dijulurkan tangannya. Ketemulah dengan tangan si Bapak itu. Dia mulai deg-degan. Ya kan? Maka si bapak perempuan itu mengatakan, aku nikahkan anakku Aisyah binti Ahmad ya dengan uhibbuka ya Ahmad. Nah, unadi kadaiman Ahmad. Aku nikahkan anakku Aisyah binti Ahmad dengan mas kawin emas 30 gram dibayar nanti. Ya, karena Galih nggak bawa emas. Maka Galih pun terkaget-kaget. Waduh, gimana ini? Tapi tadi sudah nazar sedikit. Oh, memang cantik ininya, ya. Maka muncullah dia dalam hatinya. Oke lah kalau begitu, saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti Ahmad dengan mas kawin 30 gram emas dibayar setelah akad nikah. Bilang saksi, sah. Dadakan nggak itu? Dadakan. Tapi itu namanya niat bukan? Niat. Paham tuh? Jadi penggerak suatu amal itu adalah niat. Kalau dia tidak niat, diam aja dia. Enggak. Ngapain aku nikah? Karena dia sudah lihat tadi mempelai perempuannya enggak cantik. Tapi karena cantik, kapan lagi diambil sama Galih? Semester 1 dapat istri. Masya Allah. Ya. Taib. Kemudian yang ke berapa? 9, 10. Yang ke 10. Hebatnya niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempunyai niat yang benar, yang jujur, yang sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, maka ditulis 1 kebaikan.
Jadi hebatnya niat ini, antum berniat melakukan satu kebaikan, langsung ditulis satu kebaikan. Tadi contohnya, antum menikah, antum ingin menikah ya untuk melindungi kehormatan dan kesucian diri. Baru niat. Fauzan contohnya berniat, ana ingin melindungi kesucian dan harga diri ana. Dia baru niat, ya, ana akan menikah liburan ini Desember. Baru niat, tapi niatnya jundur benar-benar, ya. Maka Allah telah berikan satu pahala untuk Fauzan. Ketika liburan bulan Desember, qaddarallahu ma syafa'al, ya, dicari dari ujung pulau sampai ke pulau yang lain belum ketemu, qaddarallah. Maka Fauzan pun tetap mendapatkan satu pahala. Kalau akhirnya ketemu, dia cari ke Tanjung Siapi-api, ke Tanjung segala macam, akhirnya ketemu di Tanjung Telang, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Jauh dia ke Palembang, ke Tanjung Siapi-api, ternyata dapatnya di Prabu Muli, Tanjung Telang. Ya. Tetangganya Adrian. Itu hebatnya niat. Dan niatnya ikhlas dan benar. Walaupun antum hanya niat, antum mendapatkan pahala. Lebih hebat lagi yang ke-11. Hebatnya niat. Hebatnya niat. Yang ke-11. Manusia azan ya. Satu kali lagi aja. Atau azan dulu aja. Fadol azan. Nanti kita lanjutkan habis azan. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang lebih hebatnya lagi, orang yang punya niat yang baik itu dapat menyamai kehebatan atau amal soleh orang yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi mengisahkan tentang 4 kelompok manusia. Yang pertama, manusia yang Allah berikan harta dan Allah berikan ilmu. Dengan ilmunya dia belanjakan harta di jalan Allah. Tidak ada satu jalan kebaikan kecuali dia hartanya ikut di sana. Sampai dia panen pahala karena ilmu dan hartanya. Karena dengan ilmunya dibimbing untuk melakukan amal soleh dengan hartanya. Tidak ada masjid kecuali uangnya ada di masjid. Tidak ada pesantren kecuali uangnya ada di pesantren. Tidak ada orang yang puasa kecuali uangnya ada di orang yang puasa. Tidak ada orang yang kesulitan kecuali uangnya ada di orang yang kesulitan. Semuanya dia bantu. Ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang paling utama. Kelompok yang kedua, manusia yang tidak punya harta tapi punya ilmu. Dengan ilmunya dia dapat berniat baik. Dengan ilmunya dia dapat berniat baik. Dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta seperti kelompok yang pertama, pastilah aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan kelompok yang pertama. Karena dia punya ilmu, dia punya cita-cita, dia punya angan-angan, dia punya niat untuk melakukan kebaikan. Walaupun dia tidak punya harta, dengan niatnya yang benar, maka dia mendapatkan pahala seperti kelompok yang pertama. Yang ketiga, manusia yang diberikan oleh Allah harta namun tidak diberikan ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, hartanya digunakan di jalan hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsunya kecuali dia ikuti. Dia minum minuman keras, dia main perempuan, dia berjudi, dia mabuk-mabukan, dan yang lain sebagainya. Ya, tidak ada satu jalan keburukan kecuali hartanya ada di situ. Tidak ada satu maksiat kecuali hartanya ikut di situ. Bahkan dia mengeluarkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan yang benar. Maka ini adalah kelompok yang paling jelek. Kelompok yang keempat adalah manusia yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, niatnya adalah niat yang dipenuhi hawa nafsu. Dia mengatakan, kalau aku punya harta, pastilah aku beramal seperti kelompok yang ketiga. Angan-angannya adalah angan-angan hawa nafsu. Niatnya adalah niat hawa nafsu yang buruk. Sehingga dengan niat yang jelek, dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa kelompok yang ketiga. Lihat bagaimana hebatnya niat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menceritakan ketika perang Tabuk, ketika perang
perang Tabuk. Di saat itu adalah banyak kaum muslimin yang tidak bisa ikut perang Tabuk karena jaraknya yang jauh, perbekalan yang banyak, sedangkan kondisi umat Islam saat itu masih sulit. Sebagian kaum muslimin masih sulit. Maka tidak semua orang dapat pergi perang Tabuk. Untuk diketahui, dahulu untuk berperang, untuk berjihad itu modal sendiri. Sudah mengorbankan jiwa dan jiwanya, dia juga harus mengorbankan harta. Orang yang tidak punya pedang tidak boleh ikut berperang, dia harus cari pedang. Orang yang tidak punya kendaraan tidak boleh ikut perang, dia harus cari kendaraan. Kalau tidak ya jalan kaki. Ya, jadi menyiapkan bekalnya sendiri. Dan tidak semua manusia saat itu, tidak semua sahabat mampu. Maka sebagian sahabat pun menangis karena tidak bisa ikut berperang. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena tidak bisa ikut, karena tidak punya perbekalan. Maka mereka pun menangis. Lantas Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya ada kaum di kota Madinah yang mereka tidak berjalan sebagaimana kita berjalan. Mereka tidak menembus lembah sebagaimana kita menembus lembah. Mereka juga tidak bertemu dengan orang kafir sebagaimana kita bertemu orang kafir. Bahkan mereka tidak mengeluarkan infak sedekah sebagaimana kita mengeluarkan infak yang sedekah dalam rangka berjihad ini. Tidak mengeluarkan uang untuk bekal perbekalan, hartanya dan lain sebagainya. Tapi mereka mengikuti kita dalam pahala. Naam. Wala asabna illa syarakuna fi dzalika wa hum bil Madinah. Tapi mereka mendapatkan pahala penuh sebagaimana kita mendapatkan pahala, sedangkan mereka tetap ada di kota Madinah. Lantas para sahabat yang ikut perang pun aneh, kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bihusni niyatihim, karena niat mereka yang baik. Lihat, antum antum bisa mendapatkan, ya, bingung. Antum bisa mendapatkan pahala yang besar dengan niat yang baik. Antum bisa mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau antum memiliki niat yang baik. Sebaliknya, kalau niat antum jelek, walaupun antum terzalimi, antum bisa jadi masuk neraka. Kalau niat antum jelek. Kata Nabi SAW menceritakan tentang dua orang sahabat atau dua orang muslim. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah dua orang muslim bertemu dan saling ingin membunuh dengan membawa dua pedang, masing-masing pegang pedang, kecuali yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Para sahabat aneh dan heran, ya Rasulullah, yang membunuh iya masuk neraka, bagaimana yang terbunuh? Bukankah dia terzolimi? Yang membunuh iya dia zolim, yang dibunuh kok masuk neraka? Kata Nabi SAW, karena dia telah berniat untuk membunuh saudaranya. Dia itu kedahuluan saudaranya sehingga mati. Kalau enggak dia yang membunuh, maka dua-duanya mendapatkan neraka. Karena niatnya sudah jelek, niatnya ingin membunuh saudaranya yang lain. Sebagaimana kisah yang tadi dibaca oleh imam, ya, tentang Qabil dan Habil. Ya. Tapi kalau seandainya kisahnya itu adalah kisah Qabil dan Habil, yang dibunuh malah dapat ampunan. Qabil dan Habil itu yang membunuh kan si Qabil, membunuh Habil. Itu kan diajak duel sebelumnya. Kata Qabil, ayo kita berantem aja, kita bunuh-bunuhan saja. Habil enggak mau. Inni uridu an tabu abi ismi wa abi ismika wa takuna min ashabin nar. Enggak mau. Kalau aku berperang dengan dirimu, sama-sama kita nanti masuk neraka. Enggak mau. Akhirnya Qabil emosi. Sudah diajak begoco, ya, diajak berantem, berkelahi, malah nolak. Maka dia emosi. Sudahlah, jangan sok suci kamu, ya. Akhirnya dia bunuh, mati. Fa'asbaha minal khasirin, maka Qabil pun jadi orang yang merugi. Qabil merugi karena dia telah membunuh. Habil dibunuh, dia tidak ada niat untuk membunuh, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan niat, walaupun antum terzolimi, antum bisa jadi dapat dosa. Jadi tidak semua orang yang terzolimi itu dapat pahala, bisa jadi dapat dosa karena keduluan.
Jadi kalau antum diajak berantem dengan teman antum, jangan mau. Tapi kalau antum sudah mau, dua-duanya dapat hukuman. Karena antum mau. Tidak usah, jangan mau. Ya. Pernah ada kisah anak SMP, kelas 1 SMP, ya. Itu diajak berkelahi oleh teman-temannya, bukan temannya, teman-temannya. Gara-gara dia melindungi temannya yang ditagih uang, dimintain uang. Ya. Diambil temannya, lah tidak usah dikasih, kita pergi. Ya. Akhirnya besoknya dia didatangi oleh segerombolan preman, ya. Bukan preman, anak-anak yang ngaku preman. Ngajak berkelahi. Ya enggak, akhirnya apa? Enggak, kamu yang hebat, sudah kamu menang, udah. Enggak usah berkelahi. Tapi tetap dipukul, ya sudah. Kita tinggal apa? Melawan dan menangkis, ya. Jangan sampai karena kita bukan niatnya untuk melukai dia. Dia yang ingin melukai kita tinggal menahan diri. Tapi kalau kita, iya, saya akan berkelahi dengan kamu, maka dua-duanya dapat dosa. Nah, maka dari sini yang ke-11, apa yang ke-12? Yang ke-11 adalah hendaklah semua kehidupan kita niatkan dalam rangka kebaikan. Makan kita niatkan untuk Allah. Gimana caranya? Antum makan agar antum kenyang. Kalau antum kenyang, antum bisa menuntut ilmu, bisa beribadah. Antum haus, antum minum, niatnya karena Allah. Karena kalau antum hilang dahaganya, antum bisa berzikir, antum bisa tilawah Al-Quran. Antum main bola, niatkan karena Allah. Karena apabila antum senang, antum tetap termotivasi belajar di pondok. Antum tertawa, niatnya karena Allah. Kenapa? Karena kalau antum tertawa itu tanda antum bahagia. Berarti antum makin semangat belajar di pondok. Niatkan semua apa yang antum kerjakan untuk Allah. Antum mandi itu karena Allah. Karena kalau antum mandi, antum wangi. Kalau antum wangi, antum semangat belajarnya. Ya, niatkan semua karena Allah. Antum tidur, niatkan karena Allah. Karena kalau antum tidur, antum istirahat. Kalau antum istirahat, besok pagi antum bisa menuntut ilmu lagi lebih semangat. Duduknya yang benar, Iqbal. Ya. Jadi niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala agar antum pengen pahala. Bisa jadi amalan tersebut bukan ibadah. Amalannya amalan mubah. Main bola itu bukan ibadah. Makan, minum itu bukan ibadah. Tapi dapat antum jadikan pahala kalau antum niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Maka niatkan. Yang ke-12, bukan hanya meniatkan kebaikan, tapi niatkan juga menjauhi dosa dan maksiat. Ketika antum duduk di masjid sini, insya Allah antum tidak akan berbuat maksiat. Antum tidak akan merokok, antum tidak akan dengerin musik, antum tidak akan pacaran. Betul atau betul? Betul. Maka niatkan ketika antum duduk di masjid, antum meninggalkan semua dosa dan maksiat. Agar antum mendapatkan pahala meninggalkan dosa dan maksiat. Ketika antum di kelas, ketika antum di asrama, niatkan itu. Ana di asrama, berarti ana meninggalkan dosa-dosa, dengerin musik, nyanyi, segala macam. Niatkan agar antum mendapatkan pahala meninggalkan dosa dan maksiat. Niatkan selama berada di pondok ini, niatkan antum meninggalkan semua maksiat. Karena bisa jadi kalau antum tidak di pondok, antum main game. FF, FO, FG, OFG, apa gitu. AOP, OGP, EGP, ya. Segala macam, tidak tahu anak game apa lagi yang antum tahu itu, ya. Maka niatkan ketika antum di sini, antum meninggalkan semua itu. Karena game-game itu semua maksiat. Ya. Dari iklannya saja semuanya udah jelas itu maksiat semua. Ya, gambar-gambarnya gambar-gambar dewasa semua. Ya. Belum lagi gamenya, omongan yang lainnya. Maka niatkan itu semua. Yang berapa lagi? 13. Kalau yang mubah bisa jadi ibadah. Tapi kalau maksiat nggak ada niat baik. Maksiat nggak bisa jadi kebaikan. Jadi kan tadi kan kita mengatakan tergantung niat. Kalau niatnya baik jadi baik. Enggak, untuk maksiat tetap maksiat walaupun niatnya baik. Maksiat tetap maksiat walaupun niatnya baik. Antum melihat orang kehausan, Masya Allah, antum belikan bir, antum kasih dia. Ya, antum niatnya kan untuk menghilang dahaga. Enggak, itu maksiat, antum tetap dapat dosa.
Antum lihat ada orang kelaparan, subhanallah dia kelaparan, antum beli daging babi suruh dia makan, tetap enggak dapat pahala, itu maksiat. Paham? Jadi enggak ada kan yang penting niat, enggak lihat dalam syariat kita ini maksiat atau bukan. Kalau maksiat enggak bisa berubah jadi kebaikan. Contohnya musik. Sekarang ya kata raja dangdut, ya, kata raja dangdut, musik itu kan hanya pelantara. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka jadi kebaikan. Enggak. Musik itu haram, maka haram tidak pernah bisa jadi kebaikan. Haram tetap haram, tidak bisa jadi kebaikan. Karena di zaman Nabi sudah ada musik dan Nabi mengharamkan musik. Beda dengan TV. Zaman Nabi tidak ada TV, sekarang ada TV. Boleh TV digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau musik, zaman Nabi sudah ada musik. Ya, maka musik tidak bisa dikatakan yang penting niatnya. Ya, terlalu tetap enggak boleh, ya. Inilah pentingnya niat yang kita pelajari. Semoga dengan ini kita makin bersemangat untuk belajar ilmu agama. Kita tutup kajian kita hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.